Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Tertulis dalam kitab Roma 15 ayat 13, topik firman pada malam ini adalah harapan baru. Bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Roma 15 ayat 5 sampai dengan ayat 13. Semoga Allah, yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan, mengaruniakan kerukunan kepada kamu, sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita, untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah, bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa, supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Dan selanjutnya, bersukacitalah, hai bangsa-bangsa, dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan Ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Roma 15 ayat 5 sampai dengan ayat 13. Topik dari ayat emas renungan kita adalah tiada orang yang tak berpengharapan apabila ia berharap kepada Allah. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan.
Kisah inspiratif. Grant Murphy adalah seorang pria aktif dari Seattle yang melakukan segalanya serba cepat, bermalas-malasan dan bersantai di pantai bukanlah sifatnya. Orang bahkan menyebutnya hiperaktif, kenang seorang teman. Namun, penyakit multiple sklerosis menghambat gerak Grant. Mulanya ia membutuhkan kruk untuk berjalan berkeliling. Lalu ia hanya bisa duduk di kursinya, dan akhirnya, ia tidak mampu bangkit dari ranjang. Menjelang akhir hayatnya, ia hampir tidak dapat berbicara. Namun, temannya teringat bahwa ia selalu menampakkan sukacita dan syukur, dengan pengharapan untuk senantiasa berada dalam hadirat Tuhan. Sebelum meninggal, Grant membisikkan Roma 15 ayat 13 kepada temannya. Ia mengulang kata-kata, "Dalam iman kamu," lalu menambahkan, "Aku tak dapat melakukan apapun sekarang." Ketika kita tidak dapat melakukan apapun, Allah yang melakukan segala sesuatunya. Di sini terletak paradoks yang mendalam dari pengalaman orang Kristiani. Iman merupakan perpaduan tindakan dari yang berdasarkan pada kehendak kita dan campur tangan kekuatan ilahi. Dari perpaduan menakjubkan itu timbullah sukacita, damai sejahtera, dan pengharapan yang berlimpah. Apakah kini Anda benar-benar tak berdaya? Kekuatan Anda lenyap? Tak ada pilihan lagi. Bila Anda telah mempercayai Yesus sebagai Juru Selamat, Allah akan menguatkan Anda untuk tetap beriman. Bila Anda mempercayainya, Dia tidak hanya memberi Anda sukacita dan damai sejahtera, melainkan juga pengharapan tatkala seluruh pengharapan yang ada telah sirna. Roma 15 ayat 13 berkata, "Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan." Pengharapan adalah kebutuhan mendasar bagi setiap orang beriman. Kita bisa saja dapat bertahan hidup 40 hari tanpa makan, 3 hari tanpa air, dan 8 menit tanpa udara. Tetapi kita tak bisa bertahan 1 detik pun tanpa pengharapan, sebab itu merupakan bagian penting dari kehidupan. Ketika tak ada lagi pengharapan, hidup ini pun berakhir. Orang-orang, dimanapun mereka berada, kerap mencari harapan di tempat-tempat yang salah. Mereka mencarinya di dalam hubungan mereka, di dalam buku-buku motivasi, di dalam agama, dan di dalam pembenaran diri. Namun hanya ada satu tempat untuk menemukan harapan sejati. Alkitab mencatat bahwa harapan sejati ditemukan dengan menghadapkan wajah kita kepada Allah. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kita butuh harapan yang seperti itu, dan itu hanya tersedia melalui hubungan kita dengan Yesus Kristus. Ketika kita percaya kepadanya, Roh Kudus bekerja di dalam kita untuk memenuhi kita dengan harapan yang dari Allah semata. Dia mengasihi kita dan Dia berkarya untuk mendatangkan kebaikan untuk kita. Pertanyaan kita sekarang adalah apa saja yang berkaitan dengan pengharapan itu? Pertama, siapa sumber pengharapan? Pengharapan sejati hanya dapat kita temui di dalam Tuhan. Jika kita berharap kepada manusia, maka kita akan kecewa. Pada dasarnya manusia akan menolong sesamanya di saat dia merasa kuat. Sedangkan di masa kini ada banyak orang yang merasa perlu dikuatkan. Di saat seperti ini, kita banyak menemukan orang yang semakin egois.
Hanya orang yang benar-benar sadar bahwa salah satu cara menguatkan dirinya sendiri adalah membantu menguatkan orang lain. Jangan egois. Sekalipun pergumulan kita berat, tetaplah mendukung dan menolong orang lain. Jangan pernah membiarkan diri kita terlena dengan tipuan iblis. Sebab iblis mau kita egois dan tidak peduli dengan kehidupan orang lain. Oleh sebab itu tetaplah berpengharapan kepada Tuhan. Jangan pernah berpaling dari Tuhan. Semakin berpengharapanlah kepada Tuhan. Kita juga harus semakin melekat kepada Tuhan. Kedua, kekuatan pengharapan. Di dalam Tuhan kita menikmati kasih-Nya yang sungguh luar biasa. Di dalam Tuhan kita akan menikmati kasih-Nya yang tak bersyarat dan menerima kita apa adanya. Kasih Tuhan itu kekal selamanya. Di dalam kasih-Nya kita memiliki pengharapan yang kuat. Di dalam Tuhan kita juga akan menikmati sukacita dan damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran kita. Kita juga akan memperoleh pertolongan Roh Kudus yang selalu memberikan kekuatan dan pengharapan ekstra. Roh Kudus juga memberikan hikmat yang luar biasa kepada setiap orang yang sungguh berharap kepada Tuhan. Roh Kudus juga selalu memberikan peringatan yang tepat waktu. Percayalah kepada Roh Kudus yang selalu memberi pertolongan dan solusi yang tepat waktu. Ketiga, berapa kali kita harus berpengharapan dalam hidup ini? Tentu saja sebanyak jumlah persoalan dalam hidup yang kita alami dan jumpai. Artinya kita diminta untuk tetap memiliki pengharapan setiap kali menghadapi masalah. Kita harus berlimpah dalam pengharapan. Hal ini yang diharapkan Rasul Paulus terjadi dalam kehidupan jemaat di Roma dan juga dalam kehidupan kita semua. Pengharapan yang berlimpah akan membangkitkan sukacita dan damai sejahtera yang besar dalam diri kita. Tetapi membangun pengharapan bukan hal yang mudah, apalagi kalau kita membangunnya dengan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Dengan segala keterbatasan diri yang ada, maka pengharapan yang kita bangun bersifat rapuh. Karena itu Rasul Paulus mengajak jemaat di Roma dan kita semua untuk membangun semangat pengharapan itu di dalam diri Tuhan Yesus sebagai sumber pengharapan. Hanya di dalam Tuhan Yesus, kita akan menemukan pengharapan yang sejati. Sayangnya banyak orang yang menolak kehadiran Tuhan Yesus untuk memberi pengharapan sejati dalam hidup mereka. Mereka memilih untuk mencari pengharapan yang lain di luar Tuhan. Hanya orang yang hidup dalam iman kepada Kristus akan sedia menyerahkan hidupnya dalam pengharapan bersama dengan Tuhan. Dengan iman, kita dapat mempercayakan hidup kita untuk aktif bersama-sama dengan kasih Tuhan yang senantiasa nyata. Iman akan memampukan kita untuk dapat melihat segala sesuatu yang ada di balik pengharapan yang kita bangun di dalam Kristus. Sebab itu pengharapan yang kita bangun dalam iman bersama Kristus takkan pernah menjadi pengharapan yang sia-sia. Kristus akan menuntun kita untuk dapat melewati apapun kesulitan hidup yang kita alami. Karena itu, marilah kita bersandar pada Allah sebagai sumber utama pengharapan kita agar kekuatan Roh Kudus berlimpah-limpah dalam kita. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa.
Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.